Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ini saya di belakang tempat budidaya lele berbasis masjid. Tepatnya di Masjid Nurul Hidayah, BS Komplek BSR, Tangerang Selatan. Oke sahabat sekalian, nih ada salah satu pengurus dari masjidnya ya, namanya Om siapa nih? Saya Om Edi. Om Edi ya. Siap. Nah, ini Om Edi, kita lihat nih kan ada budidaya lele berbasis masjid nih ya. Kenapa nih Om Edi bisa punya inisiatif seperti ini nih ya, pengurus nih? Oh iya, siap. Assalamualaikum untuk semuanya. Jadi ini sebetulnya salah satu usaha kita untuk, kalau visi masjid adalah memakmurkan masjid dan umat. Nah ini adalah salah satu usaha untuk kita bisa memakmurkan umat. Artinya kita berharap dengan bikin pemberdayaan atau budidaya ikan lele ini, kemudian kita bisa menggerakkan ekonominya, maka di samping bisa membantu masjid tentunya, tapi otomatis juga pasti akan membantu para jamaahnya bisa ekonominya lebih kuat, lebih mandiri, dan insya Allah nggak keren lah pokoknya. Oke, itu ya sahabat sekalian tuh motivasinya tuh dari para pengurus yang budidaya ternak lele berbasis masjid. Ini ada berapa kolam Om? Kalau boleh tahu Om? Kolamnya ada 10, diameternya 3. Nah, Jadi ya itu. ikannya selain lele apa Om? Mayoritas kita memang lele, tapi kita ada juga ikan nila. Nih pagi ini kita ngecek apa nih Om? Ini sih kita mau kasih makan. Biasa kita punya waktu makan sehari 3 kali. Pagi jam 9, nanti jam 3 sore, dan ditutup jam 9 malam. Jadi ini kita kasih makan bentar lagi. Nah ini kita lagi ngeracik makanan lelenya nih. 28 sama Dulu nih. Oh lihat tuh. Oh ini Om Bismillahirrahmanirrahim. Makan pagi. hasil manfaat ini. Ya. Makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Besli, ini Ya. kalau kita lihat nih ada 10 lubang nih. Belum lagi atap-atap dan lain sebagainya karyawan. Nah, ini habis berapa nih total nih? Kalau total dari awal berikut sama konstruksinya ya, itu sekitar 150 jutaan lah. Untuk kita bangun ini kan dari tanah kita kemarin ada ngeratain tanah dulu, terus kita tutup semua konstruksi baja ringannya, terus sama pembelian kolam ini diameter 3 itu satu kolamnya itu habis sekitar 3 jutaan lah untuk bikin beli kolamnya aja. Kolam aja ya. Iya. Ini ya di total ya hampir 200 ya juta ya. Nggak, itu 150 udah semua. udah all in ya. Iya mungkin ya. Ya kalau baru-baru misalnya mau main mula baru gitu, sebenarnya kita ada standar minimalnya lah. Minimal tuh 3 kolam udah bisa jalan. Cukup menguras ini juga ya, uang juga ya buat beginian ya. Apa emang sumber dananya ini dari mana nih? Apa emang dari kas masjid atau dari mana ini? Bisa klarifikasi nih Om, biar ada motivasi juga nih teman-teman. Nah, itu tuh yang kadang-kadang suka disalah artikan. Jadi kita untuk memulai program ini memang kita nggak sama sekali menggunakan dana kas masjid. Jadi kita bikin program di bawah
bidang ekonominya yayasan masjid, kita cari investor. Investornya bukan dari luar atau dari mana-mana, tapi warga sekitaran masjid ini sendiri. Kita presentasiin konsep bisnisnya segala macam. Nah, ada beberapa warga lah yang mau invest. Kemarin uangnya itu semua jadi kita pecah, itu satu warga itu investasinya sekitar 5 jutaan. Nah, sebenarnya potensi budidaya lele di Tangsel itu sendiri gimana nih Om? Jadi kenapa kita awalnya memutuskan budidaya lele itu sebenarnya memang ada alasannya. Karena di Tangsel itu sendiri kebutuhan untuk lele itu per hari kebutuhannya sekitar 5 ton untuk daerah Tangsel. Nah, peternak yang ada di wilayah Tangsel itu cuman bisa penuhin kuotanya 1 ton per hari. Sisanya mereka ambil dari luar, dari Bogor, dari Parung, dari mana-mana. Itu sumber data dari mana tuh Om? Itu dari Dinas Peternakan Tangsel langsung. Gitu. Ya, artinya masih kurang ya, belum terpenuhi ya? Iya, sampai mereka pun serapan anggaran untuk bantu peternak yang ada di Tangsel itu nggak keserap semua. Keserapnya cuma berapa persen aja dari anggaran tahunannya mereka. Kenapa Om? Orang apa nggak tertarik di bidang lele, kenapa itu ya? Karena kan memang kalau peternak lele yang tradisional itu kan identiknya adalah bau, terus kotor, bisa ganggu lingkungan. Nah makanya kita juga kemarin kalau yang tradisional lagi kita nggak mau ambil, karena kan kita ini dekat sama lingkungan warga kan, kita lagi di dalam perumahan. Nah akhirnya kita ketemu yang udah mulai duluan lah, orang dari Tangsel. Nah akhirnya kita dikasih tahu ada sistem namanya bioflok. Dia ramah lingkungan, hemat pakan, bisa mempercepat pertumbuhan. Nih kalau bisa dilihat ini airnya nih, ini kan airnya warnanya coklat nih. Nah ini kan airnya coklat nih, tapi kalau kita cium ini nggak ada baunya airnya. Airnya kayak air biasa aja, Warna aja ya? bioflok ya. Gitu, jadi ramah lingkungan. Oke, sahabat sekalian, ini ada produk-produknya nih. Nah, Om, ini kan pakai sistem yang lagi viral nih Om ya, yang terbukti kesuksesannya lebih ada ya, yaitu bioflok nih Om. Apa sih Om bioflok itu Om? Oke, ini sekilas aja ya. Kalau bioflok itu sebetulnya kita itu bikin semacam bakteri di dalam air. Tapi bakterinya tentu bakteri yang baik yang memang dibutuhkan. Nah, bakteri-bakteri itulah yang nanti akan membantu menguraikan sisa-sisa makanan. Yang sebetulnya sisa-sisa makanan yang tadi tidak terurai itu, kalau tidak diuraikan dengan benar, maka dia akan menjadi racun kepada si ikan sendiri. Jadi dengan adanya bio tadi, bakteri-bakteri tersebut yang kemudian berbentuk seperti gumpalan atau vlog, jadi disambung jadi bioflok gitu. Nah itulah yang nanti konon menjadi makanan lagi buat si lele itu, sehingga si lele lebih sehat, biaya pakannya lebih murah ya kan, dan itu insya Allah lebih efisien lah. Pakan gimana nih Om? Padahal kan pakan selama ini banyak yang ngambil dari produksi pabrik ya, kita belum bisa bikin sendiri sehingga harga itu jadi mahal nih Om. Iya, itu betul. Kalau pakan itu sebetulnya kesuksesan budidaya lele itu terletak di manajemen pakan. Setelah dengan ilmu dan udah mumpuni, maka keuntungannya ada di pakan. Semakin banyak kita bisa menekan pakan, maka akan semakin tinggi profitnya. Atau semakin kita menemukan pakan alternatif yang tadi barusan, bukan tergantung dengan pakan pabrik, itu akan bisa menambah profit yang lebih tebal lagi. Memang nanti ada beberapa macam pakan yang bisa dialternatifkan ya. Tapi kalau di sini dengan ini kan satu bioflok ya, orang bicara bioflok bisa menekan rasio pakan atau FCR itu, feed cost ratio bisa tertekan. Di sini juga ada teman-teman yang sudah jalan duluan mungkin yang lebih paham. Itu ada juga ternyata
lele yang dipuasakan. Hmm. Nah kita ini di sini ada puasa, Hmm. puasanya di hari Senin. Hmm. Nah dengan ada puasa 1 kali, ya minimum 1 hari itu ya dia tidak diberi makan. Seminggu sekali nih Om. Seminggu sekali dia Hmm. 1 kali puasa. Jadi itu sangat menekan. Nanti mungkin juga dalam perjalanan kita juga mau coba cari pakan alternatif sehingga kebutuhan pakan pabrik memang tidak bisa kita pungkiri karena di situ sudah lebih terjamin protein dan segala macam. Nah nanti diselingin sedikit-sedikit dengan pakan alternatif. Itu insya Allah akan bisa membantu kepada peternak, terutama para pembudidaya itu bisa punya profit yang lebih gitu. Iya, mungkin kalau kendala biasanya nggak selalu eksternal, bahkan yang lebih challenge itu justru kendala internal. Kalau eksternal itu gampang, kalau internalnya solid, eksternalnya beres. Maksudnya internal apa nih Om? Internal itu biasanya karena ini kita berbasis masjid kan ya, jadi perbedaan pendapat di antara pengurus, apalagi kemudian jamaah juga ya. Jamaah itu kan dia merasa juga memiliki masjid kan, jadi dia punya pendapat yang lain-lain. Masih ada teman-teman kita yang menganggap masjid itu ya harusnya buat ibadah doang. Ibadah aja. Padahal kan ya saya nggak tahu dia belajar di mana, saya juga nggak paham juga. Tapi yang saya tahu sih ekonomi di masjid juga memang harus digerakkan kan, Rasulullah juga gitu. Itu yang saya paham. Tapi kita hormati semua kejadian kita hormati. Intinya selama ini untuk kebaikan ya kita jalan, dan kita sebagai pengurus yang sudah mengusung dan yakin bahwa ini adalah program baik, ya kita harus tanggung resikonya. Resikonya artinya harus fight, berjuang, buktikan. Biasanya kalau sudah terbukti, mereka-mereka yang tadinya mungkin memandang sebelah mata atau bahkan menolak, itu dia lambat laun akan mengerti ternyata nggak ada juga kepentingan pengurus di dalam sini. Ini adalah kepentingan murni, kepentingan masjid.